Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan perjuangan hidup Ika, seorang gadis miskin yang harus berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Meski dihina karena kemiskinannya, Ika tidak menyerah. Ia menemukan harapan baru melalui mesin jahit tua peninggalan almarhum ibunya. Dengan ketekunan, ia memulai usaha kecil-kecilan sebagai penjahit permak pakaian yang perlahan berkembang menjadi konveksi rumahan. Berkat kerja keras, kreativitas, dan semangat pantang menyerah, Ika berhasil membangun pabrik busana sendiri yang memberdayakan banyak perempuan di sekitarnya. Dari seorang mahasiswi yang putus asa, ia menjadi pengusaha sukses yang membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir segalanya. Cerita ini mengajarkan tentang kekuatan tekad, pentingnya memanfaatkan peluang, dan keyakinan bahwa setiap orang bisa mengubah nasibnya sendiri. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit di ufuk timur, namun Ika sudah berjibaku dengan rutinitas paginya yang tak pernah mudah. Rumah petak sederhana berukuran 3x4 meter itu selalu terasa lembab dan pengap, bahkan di hari paling cerah sekalipun. Di dapur mungil yang hanya berisi kompor minyak tanah dan sebuah lemari usang, Ika dengan cekatan menyiapkan sarapan, nasi putih sisa semalam dan telur dadar tipis yang ia bagi dua. Satu untuknya, satu lagi untuk adik laki-lakinya yang masih terlelap. Ayahnya sudah berangkat bekerja sejak subuh, menjadi buruh serabutan di pasar, mengais rezeki yang tak pernah cukup untuk menopang 4 mulut. Setelah memastikan adiknya makan, Ika bersiap-siap. Ia mengeluarkan sepasang kemeja dan rok dari gantungan kayu di balik pintu. Kemeja itu sudah lusuh, warnanya pudar di sana-sini, dan roknya memiliki bekas jahitan di bagian lutut, hasil tambalan ibunya sebelum meninggal 2 tahun lalu. Sepatu kets bututnya memiliki lubang kecil di bagian jempol, yang ia tutupi dengan kaos kaki hitam agar tak terlalu terlihat. Ika mencoba tersenyum di depan cermin pecah yang menempel di dinding. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa penampilan bukanlah segalanya, bahwa otaknya yang cerdas jauh lebih berharga. Perjalanan menuju kampus adalah perjuangan tersendiri. Ia harus berjalan kaki sekitar 2 km menuju halte bus terdekat, lalu berdesakan di dalam bus kota yang penuh sesak. Udara pagi yang seharusnya sejuk, terasa panas oleh napas ratusan orang. Sesampainya di gerbang kampus, aura kemewahan langsung menyergapnya. Mobil-mobil pribadi keluaran terbaru berjajar rapi di area parkir, mahasiswa dan mahasiswi dengan pakaian modis dan tas bermerek melenggang dengan percaya diri. Ika menunduk, mencoba tak menarik perhatian. Namun, seperti magnet, kemiskinannya seolah memancarkan aura yang menarik perhatian. Ia mendengar bisikan-bisikan, "Lihat Desi Ika, bajunya itu lagi. Jangan-jangan gak ganti baju ya? Kuliah kok bajunya kayak gembel begitu." Suara-suara tawarnya itu menembus pertahanan hatinya. Ia mencoba berjalan lebih cepat, menggenggam erat tali ranselnya yang sudah mulai berbulu. Di kantin, ia hanya mampu membeli air mineral dan sepotong roti tawar. Ketika teman-teman sekelasnya asyik menikmati aneka hidangan mahal, Ika memilih menyendiri di sudut, membaca buku kuliahnya. Sesekali, ia mencuri pandang ke arah mereka. Gadis-gadis itu tertawa lepas, ponsel-ponsel canggih di tangan mereka berkedip-kedip, menampilkan status terbaru di media sosial. Ika hanya punya ponsel jadul yang bahkan tidak bisa mengakses internet. Hatinya perih, namun ia mencoba menekan rasa iri itu dalam-dalam. "Ika, sini dong gabung." Suara Liana, salah satu teman sekelasnya yang paling modis, terdengar memanggil. Liana dikenal baik, tapi seringkali perkataannya tak disaring. "Kamu kok sendirian terus sih? Nanti dikira nggak punya teman lo." Ika tersenyum tipis, "Enggak apa-apa, aku lagi fokus baca ini." "Duh, rajin banget sih kamu. Tapi kan kuliah juga butuh refreshing dong. Jangan cuma belajar terus, nanti mukamu cepat tua lo." Timpal Sinta, teman dekat Liana, dengan nada yang terdengar seperti candaan namun menusuk. Ia melirik sekilas pakaian Ika, lalu membuang muka.
Ika hanya mengangguk, lalu pura-pura kembali menenggelamkan diri dalam buku. Bisikan sinis terus menghantui. Setiap hari adalah pertarungan batin yang berat. Ia tahu dirinya cerdas, ia tahu ia punya potensi, tapi tembok kemiskinan itu seolah menjadi penghalang tak terlihat, merenggut rasa percaya dirinya, dan membuat langkahnya terasa berat di setiap inci lorong kampus yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Namun, di dalam hatinya, sebuah api kecil masih menyala. Api harapan, bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa pakaian lusuh dan kantong kosong bukanlah takdir yang kekal. Hari-hari berlalu, namun tekanan yang dirasakan Ika tak kunjung mereda. Di kelas, otaknya bekerja keras menyerap setiap pelajaran, berusaha membuktikan bahwa ia layak berada di sana. Nilai-nilai ujiannya selalu di atas rata-rata, bahkan mengungguli teman-temannya yang serba berkecukupan. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan, mencari buku-buku gratis dan referensi untuk tugas-tugas kuliahnya. Lampu perpustakaan yang terang benderang menjadi satu-satunya sumber cahaya yang cukup untuknya belajar hingga larut malam, jauh lebih baik daripada lampu redup di rumahnya. Namun, kecerdasannya saja tidak cukup. Dinding keuangan yang kokoh semakin menjulang tinggi, menghalangi setiap langkahnya. Biaya kuliah semesteran yang terus membengkak, harga buku-buku referensi yang mahal, hingga biaya transportasi sehari-hari terasa seperti beban gunung es yang terus menumpuk di pundaknya. Ayahnya sudah bekerja sekuat tenaga, seringkali pulang dengan punggung membungkuk dan tangan yang kapalan, namun penghasilannya hanya cukup untuk makan dan sedikit biaya sekolah adiknya. Impian Ika untuk terus menuntut ilmu terasa semakin jauh dari jangkauan. Ia pernah mencoba mencari pekerjaan paruh waktu. Dari menjadi pelayan di warung makan hingga membantu membersihkan rumah tetangga, Ika tak pernah pilih-pilih pekerjaan. Namun, jadwal kuliah yang padat dan lokasi kampus yang jauh menyulitkannya untuk bisa bekerja secara teratur. Gaji yang ia dapatkan pun tak seberapa, hanya cukup untuk membeli beberapa kebutuhan dasar, jauh dari cukup untuk melunasi tunggakan biaya kuliahnya. Harapan terbesarnya adalah beasiswa. Ika telah mendaftar ke berbagai program beasiswa, mengisi formulir dengan teliti, dan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Ia selalu berdoa setiap malam, berharap keajaiban datang dan memberinya kesempatan untuk melanjutkan studinya. Namun, setiap pengumuman beasiswa yang ia cek di papan informasi kampus selalu berujung pada kekecewaan. Namanya tak pernah tercantum di daftar penerima. Ia melihat teman-temannya yang lebih mampu secara finansial justru mendapatkan beasiswa, mungkin karena koneksi atau faktor lain yang tak ia mengerti. Hatinya mencelos, menyisakan kepedihan yang mendalam. Pada suatu sore yang mendung, setelah kuliah terakhirnya, Ika berjalan pulang dengan langkah gontai. Langit seolah ikut menangisi kepedihannya, meneteskan rintik-rintik hujan yang membasahi rambut dan pakaiannya. Sesampainya di rumah, sebuah amplop putih tergeletak di meja kecilnya. Tulisan kop surat kampus dengan lambang universitas yang megah itu langsung menarik perhatiannya. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu. Isinya adalah surat peringatan tunggakan biaya kuliah yang sudah mencapai batas waktu. Jika dalam 1 minggu tunggakan itu tidak dilunasi, status mahasiswanya akan dibekukan. Kalimat-kalimat formal dalam surat itu terasa seperti pukulan telak yang meruntuhkan segala benteng pertahanan yang selama ini ia bangun. Matanya membaca berulang-ulang, mencari celah, mencari kemungkinan, namun tak ada. Ini adalah akhir. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah ruah. Ia memeluk lututnya, menangis terisak-isak. Mimpi-mimpi tentang gelar sarjana, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang cerah, kini terasa seperti gelembung sabun yang pecah di udara. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Pintu kesempatan yang selama ini ia genggam erat, kini tertutup rapat di hadapannya, menyisakan kegelapan dan kekecewaan yang menganga lebar. Namun, di tengah badai emosi itu, tanpa ia sadari, sebuah titik balik baru sedang menunggunya, jauh dari lorong-lorong kampus yang megah itu.
Kabar tentang Ika yang berhenti kuliah dengan cepat menyebar di lingkungan rumahnya. Beberapa tetangga menatapnya dengan kasihan, yang lain berbisik-bisik, "Sudah kuduga, mana mungkin anak orang miskin bisa kuliah tinggi-tinggi." Ika mencoba tak memedulikan tatapan dan bisikan itu, namun hatinya tetap terasa perih. Ayahnya tampak lebih murung, menyalahkan diri sendiri karena tak mampu membiayai pendidikan putrinya. Adik Ika yang polos, sering bertanya mengapa kakaknya tak lagi memakai seragam kampus. Setiap pertanyaan itu terasa seperti tusukan baru di luka hatinya. Hari-harinya kini dihabiskan di rumah. Buku-buku kuliah yang dulu menjadi teman setianya kini tertumpuk rapi di sudut kamar, diselimuti debu, seolah menjadi monumen kegagalan. Ika merasa kosong, hampa. Tidur terasa sulit. Mimpi-mimpi buruk tentang dirinya yang terjebak dalam kemiskinan tak henti menghantuinya. Ia seringkali hanya duduk termenung di ambang pintu, menatap lalu lalang kehidupan di jalanan sempit depan rumahnya, merasa seperti penonton yang terasing dari hiruk-pikuk dunia. Pada suatu siang yang terik, ketika rasa putus asa mencapai puncaknya, pandangan Ika tertumbuk pada sebuah benda tua di sudut ruangan yang selama ini jarang ia perhatikan. Sebuah mesin jahit manual yang tergeletak di atas meja kayu reot. Mesin itu berdebu tebal, warnanya kusam, dan beberapa bagiannya terlihat berkarat. Ini adalah peninggalan almarhum ibunya. Ibu Ika dulu sering menggunakan mesin itu untuk menjahit pakaian mereka sendiri, memperbaiki baju-baju yang robek, atau kadang-kadang menerima jahitan permak dari tetangga untuk menambah sedikit penghasilan. Ika mendekati mesin jahit itu. Tangannya yang ramping perlahan mengusap debu di permukaannya. Tiba-tiba, kenangan akan ibunya membanjiri benaknya. Ibunya akan duduk di sana, menginjak pedal dengan ritmis, sementara jarum mesin bergerak naik turun dengan cepat, menciptakan jahitan yang rapi. Aroma kain dan benang selalu memenuhi udara saat ibunya bekerja. Ada kehangatan, ada ketenangan, dan ada cinta dalam setiap jahitannya. Dulu, Ika seringkali membantu ibunya memegang kain atau merapikan benang. Ibunya pernah mengajarkan dasar-dasar menjahit padanya. Meskipun Ika yang lebih tertarik pada pelajaran sekolah seringkali tidak terlalu memperhatikan. Kini, kenangan itu seolah menjadi sebuah bisikan lembut. Sebuah pengingat akan keahlian yang pernah ia sentuh. Ia melihat sebuah gunting tumpul, beberapa gulungan benang yang warnanya sudah memudar, dan tumpukan kain perca sisa-sisa jahitan ibu di laci meja mesin jahit. Sebuah ide sederhana mulai tumbuh di benaknya, sebuah bibit harapan kecil yang mulai bersemi di tengah padang kekecewaan. Ia tak tahu bagaimana memulainya, ia tak punya modal, ia tak punya pengalaman yang cukup. Namun, di antara semua ketidakpastian itu, satu hal yang ia miliki adalah warisan tak ternilai dari ibunya. Sebuah mesin jahit tua, dan secerca ingatan tentang bagaimana tangan ibunya dengan penuh kasih mengubah potongan-potongan kain menjadi sesuatu yang berarti. Ika mengambil kain perca pertama. Tangannya masih sedikit ragu, namun ada dorongan kuat yang menggerakkannya. Mesin jahit tua itu seolah memanggil, menawarkan sebuah jalan baru, sebuah kemungkinan lain yang belum pernah ia bayangkan. Mungkin, hanya mungkin, dari benda tua ini, sebuah babak baru dalam hidupnya akan dimulai. Mesin jahit peninggalan ibunya tergeletak di hadapan Ika, sebuah artefak dari masa lalu yang kini terasa begitu relevan. Debu tebal yang menyelimutinya seolah menceritakan kisah panjang, dari tangan sang ibu yang terampil hingga kini, terabaikan. Ika mengambil lem basah dan mulai membersihkannya dengan hati-hati. Setiap usapan menghilangkan lapisan kotoran, menampakkan kembali kilau logam yang redup dan ukiran-ukiran antik di bodinya. Roda pemutar, tuas pengatur, hingga pedal kaki yang terbuat dari besi tua, semuanya ia periksa dengan seksama. Ada bagian yang berkarat, tapi sepertinya masih berfungsi. Setelah bersih, Ika mulai mempelajari kembali mekanisme mesin jahit itu. Ia teringat bagaimana ibunya dulu sering menyetel tegangan benang, mengganti jarum, atau melumasi bagian-bagian tertentu agar mesin berjalan mulus. Berbekal ingatan samar dan sedikit intuisi,
Ika mencoba memutar roda, menggerakkan jarum, dan menginjak pedal. Suara klik-klik-klik yang dihasilkan mesin itu terasa asing sekaligus akrab di telinganya. Ia menemukan beberapa gulungan benang tua di laci mesin. Warnanya sudah pudar namun masih bisa digunakan. Ada juga tumpukan kain perca dari sisa-sisa jahitan ibu, aneka warna dan motif, bukti kreativitas sang ibu dalam memanfaatkan setiap potongan kain. Dengan sedikit ragu, Ika memilih selembar kain perca berbentuk persegi panjang. Ini akan menjadi proyek pertamanya. Ia mulai mencoba menjahit garis lurus. Jarum mesin bergerak naik turun, namun benangnya sering putus, atau jahitannya melompat-lompat. Beberapa kali ia mengerutkan kening, kesal karena hasilnya jauh dari sempurna. Ia membuka kembali jahitan yang berantakan, mencoba lagi dari awal. Tangannya masih kaku, jari jemarinya yang terbiasa memegang pena kini harus beradaptasi dengan tekstur kain dan ketajaman jarum. Keringat mulai menetes di dahinya, bukan karena panas, melainkan karena konsentrasi dan frustrasi. Ia teringat kata-kata ibunya, menjahit itu seperti hidup nak. Kadang benangnya kusut, jahitannya miring, tapi kalau kita sabar membongkar dan mencoba lagi, hasilnya pasti rapi. Kata-kata itu seolah menjadi mantra, memberinya kekuatan untuk terus mencoba. Ia mengamati setiap detil, bagaimana benang harus dimasukkan, bagaimana kain harus digerakkan di bawah kaki mesin. Perlahan, sedikit demi sedikit, tangannya mulai terbiasa, gerakannya menjadi lebih luas. Setelah berjam-jam mencoba, akhirnya, sebuah jahitan lurus yang rapi tercipta di kain perca itu. Tidak sempurna, masih ada sedikit gelombang di sana-sini, namun ini adalah jahitan pertamanya yang berhasil. Ika mengangkat kain itu tinggi-tinggi, menatapnya dengan senyum lebar yang sudah lama tak muncul di wajahnya. Ada rasa bangga yang luar biasa, sebuah kebahagiaan sederhana namun begitu berarti. Ini bukan hanya sekadar jahitan, ini adalah bukti bahwa ia bisa melakukan sesuatu, bahwa ada harapan di balik kegagalan yang ia alami. Dari jahitan sederhana itu, Ika mulai bereksperimen. Ia mencoba membuat pola-pola dasar, menjahit saku kecil, atau membuat keliman. Setiap jahitan yang berhasil menambah keyakinannya. Mesin jahit tua ibunya bukan lagi sekadar benda mati, melainkan sebuah jembatan, sebuah pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Sebuah tunas keyakinan mulai tumbuh di hatinya, perlahan tapi pasti, mengubah kekecewaan menjadi semangat baru yang membara. Keyakinan yang perlahan tumbuh dari setiap jahitan di mesin tua ibunya, mendorong Ika untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu, keahliannya saja tidak cukup. Ia butuh pelanggan, ia butuh uang untuk sekadar membeli benang baru atau kain yang lebih layak. Rasa minder yang dulu menghantuinya di kampus kini, sedikit demi sedikit terkikis oleh dorongan untuk bertahan hidup. Ia memikirkan cara paling sederhana untuk memulai, menawarkan jasa permak. Dengan tulisan tangan seadanya, Ika membuat selembar kertas kecil. Di sana ia tuliskan, terima permak pakaian. Celana robek, baju kebesaran, ganti resleting, DLL. Harga bersahabat. Ia menggantungnya di depan pintu rumahnya, di tempat yang cukup terlihat oleh para tetangga. Namun, hari berganti hari, tak ada satupun yang datang mengetuk. Orang-orang hanya melirik sekilas, lalu berlalu. Mungkin mereka ragu, atau mungkin mereka tidak percaya pada kemampuan seorang gadis muda yang baru saja berhenti kuliah. Melihat pengumuman itu tak membuahkan hasil, Ika menyadari ia harus lebih proaktif. Ia tak bisa hanya menunggu. Dengan jantung berdebar kencang, ia memutuskan untuk mencoba cara lain. Ia menyiapkan beberapa contoh hasil jahitannya yang paling rapi. Sebuah celana yang tadinya kepanjangan kini pas, sebuah baju yang sobek di bagian bahu kini tertambal dengan rapi dan nyaris tak terlihat, serta sebuah resleting celana yang sudah diganti baru. Pada suatu sore yang terik, Ika memberanikan diri. Ia membawa contoh-contoh itu di dalam tas belanjaan nyaman, lalu melangkah keluar rumah.
Tujuannya adalah rumah tetangga-tetangga di sekitar gangnya. Ia mulai dari rumah Bu Siti, penjual sayur di ujung gang. "Assalamualaikum Bu Siti," sapa Ika dengan suara agak bergetar. "Maaf mengganggu Bu. Saya Ika, mau menawarkan jasa permak pakaian Bu." Bu Siti menatapnya dengan raut wajah sedikit terkejut. "Permak? Kamu bisa jahit enduk?" Ika mengangguk mantap, lalu mengeluarkan contoh-contoh jahitannya. "Bisa Bu. Ini contohnya. Dijamin rapi dan harganya murah Bu. Kalau ada celana atau baju yang kebesaran, kekecilan, atau rusak, biar saya bantu perbaiki." Bu Siti memeriksa hasil jahitan Ika dengan saksama. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Wah, lumayan juga ini Nduk. Kebetulan ini ada celana suami saya yang kebesaran, sama kemeja anak saya kancingnya lepas. Bisa kamu permak?" Jantung Ika berdesir senang. "Bisa Bu. Nanti saya ambil setelah ini Bu. Besok insya Allah sudah jadi." Satu pelanggan pertama berhasil didapat. Rasa lega bercampur semangat membuncah dalam diri Ika. Setelah dari rumah Bu Siti, ia melanjutkan langkahnya ke rumah Bu Wati, lalu ke rumah Pak Slamet, dan seterusnya. Tak semua tetangga langsung memberikan kepercayaan. Beberapa menolak dengan halus, ada yang berjanji akan menghubungi nanti, namun ada juga yang langsung memberikan pakaian mereka untuk dipermak. Hari-hari berikutnya, Ika disibukkan dengan jahitan permak. Ia bekerja dengan teliti, memastikan setiap jahitan rapi dan kuat. Ia selalu mengantar pesanan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang dijanjikan. Senyum ramah dan kesungguhannya dalam bekerja membuat para tetangga mulai berbicara tentangnya. "Si Ika itu loh jahitannya bagus, harganya juga murah." Begitu kira-kira kabar dari mulut ke mulut yang mulai menyebar di lingkungan padat penduduk itu. Permintaan permak perlahan meningkat. Dari hanya 1 atau 2 potong pakaian sehari, kini ia bisa mengerjakan belasan potong. Uang recehan hasil jerih payahnya mulai terkumpul. Ini bukan sekadar uang, ini adalah bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus menggantungkan diri pada siapapun. Dari sebuah mesin jahit tua dan keberanian kecil untuk mengetuk pintu, Ika menemukan celah rezeki yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pesanan permak terus berdatangan, mengalir seperti air. Kabar baik tentang keahlian Ika yang rapi dan harganya yang terjangkau telah menyebar luas di antara tetangga dan bahkan ke ganggang sebelah. Ika bekerja tak kenal waktu. Sejak mentari terbit hingga bulan menggantung tinggi di langit, ia selalu di depan mesin jahit ibunya. Tumpukan celana yang harus dipendekkan, kemeja yang harus diperbaiki resletingnya, atau gamis yang harus disesuaikan ukurannya, memenuhi setiap sudut ruangan. Rumah petak kecil Ika yang dulu terasa kosong dan hampa, kini dipenuhi dengan suara mesin jahit yang bergemuruh ritmis dan tumpukan kain berbagai warna. Ruang tamu yang dulunya hanya tempat untuk menerima tamu sesekali, kini benar-benar berubah fungsi menjadi bengkel kecil. Di satu sisi, ada meja kerja sederhana tempat Ika memotong kain dan merapikan benang. Di sisi lain, sebuah keranjang besar penuh dengan pakaian kotor menunggu untuk dipermak. Gulungan benang berbagai warna tergantung di dinding, gunting-gunting tajam tergeletak rapi, dan jarum-jarum cadangan tersimpan di kotak kecil. Pekerjaan yang menumpuk membuat Ika seringkali lupa waktu. Ia akan makan seadanya di samping mesin jahit, terkadang hanya dengan roti dan air putih. Tidurnya pun tak lagi senyenyak dulu, seringkali terpotong oleh ide-ide atau masalah jahitan yang belum terselesaikan. Rasa lelah tentu saja mendera, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap rupiah yang ia dapatkan adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan itu memberinya kepuasan yang tak terkira. Ia mulai membuat catatan kecil tentang pemasukan dan pengeluarannya. Dengan teliti, ia memisahkan uang untuk membeli benang baru, resleting, kancing, atau jarum mesin yang sering patah. Sisa uangnya, ia tabung sedikit demi sedikit di sebuah kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah kasur. Setiap kali ia membuka kaleng itu,
Melihat lembaran-lembaran rupiah yang bertambah, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ini bukan lagi uang saku pemberian orang tua, melainkan hasil keringatnya sendiri. Suatu hari, ketika ia sedang sibuk menjahit, adiknya mendekat. "Kak Ika, kenapa rumah kita banyak benang dan kain?" tanyanya polos. Ika tersenyum. "Ini kan toko kakak sekarang, Dek. Kakak sekarang jadi penjahit." Adiknya hanya mengangguk, lalu sibuk bermain dengan sisa-sisa benang yang terjatuh di lantai. Melihat adiknya dan membayangkan senyum bangga ayahnya, semangat Ika semakin membara. Ia tahu, ia harus terus berjuang. Ia tidak boleh menyerah. Mesin jahit tua ibunya, yang dulu teronggok sepi, kini menjadi jantung dari aktivitas di rumah itu. Suara dengungannya seolah menjadi melodi harapan, mengiringi setiap goresan jarum yang menari di atas kain. Dari sebuah rumah sederhana yang dulu hanya menyimpan kesedihan, kini bersemi sebuah semangat baru. Semangat wirausaha yang tumbuh dari ketekunan, ketelatenan, dan warisan cinta seorang ibu. Ika, si gadis yang dulu dihina, kini mulai menuliskan kisahnya sendiri, dengan benang dan jarum sebagai pena. Usaha permak Ika semakin berkembang. Pelanggan tak hanya datang dari sekitar rumahnya, tetapi juga dari ganggang lain yang mendengar rekomendasi dari mulut ke mulut. Dengan uang yang terkumpul, Ika mulai bisa membeli bahan-bahan permak yang lebih beragam dan berkualitas. Benang dengan warna lebih lengkap, resleting berbagai ukuran, hingga kancing-kancing lucu. Ia juga mulai berani membeli beberapa meter kain baru yang harganya terjangkau, sekadar untuk mengasah keterampilannya. Suatu hari, seorang pelanggan membawa gaun pesta lama yang sudah tidak terpakai. "Bisa dipermak jadi sesuatu yang beda, Enduk? Sayang kalau dibuang," pinta sang pelanggan. Ika menatap gaun itu. Warnanya masih bagus, tapi modelnya sudah kuno. Seketika, percikan ide muncul di benaknya. Ia tidak hanya memermak gaun itu menjadi lebih pas, tapi juga memodifikasi bagian leher dan menambahkan sedikit aksen pita dari kain sisa. Hasilnya, gaun itu terlihat jauh lebih modern dan menarik, seolah barang baru. Pelanggan sangat puas. Keberhasilan itu menjadi titik balik bagi Ika. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya bisa memperbaiki pakaian, tetapi juga bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dengan keterbatasan modal, ia mulai bereksperimen dengan kain-kain sisa atau baju-baju bekas yang masih layak pakai. Ia membongkar celana jeans lama menjadi tas jinjing unik, mengubah kemeja pria yang kebesaran menjadi tunik modis untuk wanita, atau memadukan beberapa potong kain perca menjadi taplak meja dengan motif abstrak yang menarik. Setiap hasil karyanya ia pajang di sudut rumahnya, dekat dengan tempat ia menerima pelanggan. Awalnya, orang-orang hanya melihat-lihat. Namun, beberapa pelanggan mulai tertarik. "Ika, ini tas jeansnya kamu yang bikin?" tanya seorang ibu. "Bagus banget loh, kreatif." Ika menjelaskan dengan senyum malu-malu. Ia tidak pernah berpikir hasil eksperimennya akan dilirik. Beberapa pelanggan bahkan mulai memesan. "Bisa bikinin aku tas seperti ini, tapi warnanya lain?" Atau, "Aku punya baju lama, coba kamu modifikasi jadi kayak gini deh." Permintaan ini mendorong Ika untuk lebih serius dalam mendesain. Ia mulai mencari inspirasi dari majalah-majalah bekas yang ia pinjam dari tetangga, atau mengamati model pakaian di televisi. Ia menggambar sketsa-sketsa sederhana di buku catatan, memadukan ide-ide baru dengan kemampuannya. Desain-desainnya yang sederhana namun fungsional, modis, dan unik mulai memikat perhatian. Ia fokus pada kenyamanan dan daya pakai, menciptakan pakaian yang cocok untuk aktivitas sehari-hari namun tetap terlihat cantik. Kabar tentang Ika penjahit yang kreatif mulai menyebar lebih jauh dari sekadar lingkungan rumahnya. Beberapa teman dari tetangga, yang tadinya tak tahu menahu soal Ika, mulai datang berkunjung, penasaran dengan hasil karyanya. Mereka melihat sendiri bagaimana Ika dengan cekatan mengubah kain-kain biasa menjadi sesuatu yang istimewa. Perlahan, namun pasti, nama Ika tidak hanya dikenal sebagai tukang permak,
tetapi juga sebagai desainer muda berbakat yang karyanya selalu dinanti. Kerja keras, Ika tak pernah mengkhianati hasil. Permintaan atas jasa permak dan desain pakaian sederhananya terus melonjak. Kaleng biskuit di bawah kasurnya kini terasa semakin berat, tak lagi hanya berisi lembaran rupiah recehan, melainkan juga beberapa lembar uang ratusan ribu. Ayahnya yang tadinya selalu murung, kini seringkali tersenyum melihat putrinya begitu tekun dan mandiri. Adik Ika pun tak lagi bertanya mengapa kakaknya tak kuliah, karena ia tahu kakaknya kini adalah penjahit hebat. Setiap hari, Ika bisa mengerjakan puluhan potong pakaian. Namun, mesin jahit manual peninggalan ibunya, meskipun setia, mulai terasa lambat dan kurang efisien. Memutar roda dengan tangan dan menginjak pedal kaki terus-menerus, membuat pergelangan tangannya nyeri dan kakinya pegal. Ia sadar, untuk bisa melayani lebih banyak pelanggan dan meningkatkan produktivitas, ia butuh alat yang lebih modern. Suatu malam, setelah semua jahitan selesai, Ika mengeluarkan kaleng biskuitnya. Ia menghitung seluruh isinya dengan hati-hati. Jumlahnya jauh melebihi dugaannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia teringat etalase toko elektronik yang sering ia lewati di jalan utama. Di sana, terpajang berbagai macam mesin jahit listrik yang tampak canggih dan cepat. Sebuah mesin jahit listrik adalah impiannya. Namun ia selalu merasa itu terlalu mahal dan di luar jangkauannya. Keesokan harinya, dengan sedikit keberanian, Ika meminta ayahnya menemaninya ke toko elektronik. Ayahnya awalnya ragu, khawatir Ika akan memaksakan diri. Namun, melihat tekad putrinya yang membara, ia akhirnya setuju. Di toko itu, mata Ika berbinar melihat deretan mesin jahit modern. Seorang penjual menghampiri dan menjelaskan berbagai fitur mesin. Ika mendengarkan dengan seksama, membandingkan harga dan spesifikasi. Setelah mempertimbangkan masak-masak, Ika akhirnya memilih sebuah mesin jahit listrik merek standar yang harganya paling terjangkau. Ia mengeluarkan semua uang tabungannya. Rasanya campur aduk, antara cemas karena uangnya ludes, dan bahagia karena mimpinya sebentar lagi terwujud. Ayahnya tersenyum bangga, menepuk pundak Ika. "Kamu hebat, Nak," katanya. Ketika mesin jahit listrik itu tiba di rumah, Ika segera mencobanya. Suara mesin yang halus dan kecepatannya yang luar biasa membuat ia terpana. Menjahit puluhan meter kain kini terasa jauh lebih mudah dan cepat. Produktivitasnya melonjak drastis. Ia bisa menyelesaikan pesanan lebih cepat, bahkan mulai berani menerima pesanan yang lebih besar, seperti seragam sekolah untuk SD terdekat atau kaos untuk acara komunitas di kampungnya. Namun, pesanan yang semakin banyak membuat Ika mulai kewalahan bekerja sendirian. Teringat pada tetangga-tetangga perempuan di sekitarnya yang juga membutuhkan penghasilan, sebuah ide muncul. Ia mulai mengajak dua orang ibu muda, Bu Lastri dan Bu Nina, yang sering terlihat menganggur di rumah. "Bu, mau belajar menjahit? Nanti saya ajari, terus bisa bantu saya bekerja," tawar Ika. Awalnya mereka ragu, namun Ika dengan sabar mengajari mereka cara mengoperasikan mesin jahit dan teknik-teknik dasar. Ia juga mengajarkan bagaimana cara menjahit yang rapi dan teliti. Perlahan tapi pasti, tangan mereka mulai terampil. Rumah Ika yang tadinya hanya bengkel kecil untuk dirinya sendiri, kini mulai terasa sesak. 2 mesin jahit listrik baru ia beli dari keuntungan yang terus bertambah, menjadikan total 3 mesin beroperasi di rumahnya. Suara mesin-mesin yang berderu silih berganti menjadi simfoni produktivitas. Ika, si gadis yang dulu dihina karena kemiskinannya, kini bukan hanya seorang penjahit, tetapi juga seorang pemilik konveksi rumahan kecil yang mulai memberikan pekerjaan bagi orang lain. Sebuah lompatan besar telah ia capai, dari jarum tangan ke mesin listrik, dari mimpi kecil menjadi kenyataan yang terus berkembang. Konveksi rumahan Ika berkembang pesat, melebihi ekspektasi terliarnya. Nama Ika tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga mulai populer di kota-kota tetangga. Berkat promosi dari mulut ke mulut,
serta unggahan sederhana di media sosial oleh pelanggan yang puas, pesanan mengalir deras. Tidak hanya seragam sekolah dan kaos komunitas, Ika kini juga menerima pesanan pakaian pesta sederhana, baju muslimah, dan bahkan busana kerja dengan desain-desainnya yang unik dan nyaman. Ia telah menambah jumlah mesin jahit listriknya menjadi 5 unit, dan mempekerjakan lebih banyak ibu-ibu rumah tangga dari lingkungannya. Rumah peta Ika yang dulunya hanya cukup untuk keluarganya, kini terasa sesak dengan aktivitas produksi. Tumpukan gulungan kain menjulang tinggi, benang-benang aneka warna menggantung rapi, dan suara deru mesin jahit tak pernah henti sepanjang hari. Ika sendiri tak lagi hanya menjahit. Ia kini lebih banyak bertindak sebagai manajer produksi dan desainer utama. Ia membuat pola, memotong kain, mengawasi kualitas jahitan, dan mengelola pesanan. Meskipun sukses, Ika tidak pernah melupakan akar masalahnya, keterbatasan biaya dan cemoohan yang pernah ia alami. Ia teringat bagaimana dulu ia harus berhenti kuliah karena tak punya uang. Pengalaman itu memberinya sebuah misi baru. Ia ingin menciptakan lapangan kerja yang layak bagi lebih banyak orang, terutama bagi mereka yang memiliki potensi namun terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Ia ingin membantu wanita-wanita seperti dirinya, yang mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi namun punya keterampilan dan semangat untuk bekerja. Setiap malam, setelah semua pekerja pulang, Ika duduk sendiri di tengah tumpukan kain. Ia memejamkan mata, membayangkan masa depan. Konveksi rumahan ini memang bagus, tapi ia merasa bisa melakukan lebih. Ia membayangkan sebuah tempat yang lebih besar, dengan lebih banyak mesin, lebih banyak pekerja, dan sistem produksi yang lebih efisien. Ia melihat sebuah pabrik. Mimpi itu terasa begitu besar, begitu ambisius. Gadis miskin yang dulu hanya punya mesin jahit tua ibunya, kini berani memimpikan sebuah pabrik. Ia tahu ini tidak akan mudah. Modal yang dibutuhkan pasti sangat besar, dan ia tidak memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan skala besar. Namun, semangat yang telah membawanya sejauh ini tidak pernah padam. Dengan tekad bulat, Ika mulai belajar lebih banyak tentang manajemen bisnis. Ia membaca buku-buku tentang produksi, pemasaran, dan keuangan yang ia pinjam dari perpustakaan umum. Ia juga mulai mencari informasi tentang permodalan usaha, pinjaman bank, dan persyaratan untuk mendirikan sebuah pabrik. Langkah demi langkah, ia mulai menyusun rencana. Ia tidak lagi puas hanya dengan permak keliling. Ia ingin membangun sebuah imperium kecil, sebuah bukti bahwa dari nol, dengan ketekunan, dedikasi, dan sedikit kreativitas, mimpi sebesar apapun bisa diwujudkan. 3 tahun berlalu sejak Ika berani bermimpi tentang sebuah pabrik. Bukan waktu yang singkat, namun setiap hari adalah langkah maju. Ia terus belajar, berjejaring, dan menabung dengan gigih. Ia mendatangi bank-bank, mempresentasikan visinya dengan penuh keyakinan, meskipun beberapa kali ia harus menelan pil pahit penolakan. Namun, ia tidak menyerah. Ada satu bank yang melihat potensi besar dalam diri Ika, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dari semangat sosialnya untuk memberdayakan perempuan di lingkungannya. Dengan pinjaman modal yang tidak sedikit, dan dukungan penuh dari keluarganya, mimpi itu mulai terwujud. Lahan kosong di pinggir kota yang dulunya hanya ilalang, kini berdiri tegak sebuah bangunan modern berwarna abu-abu dengan logo sederhana namun elegan, Busana Ika. Ini bukan lagi rumah petak sempitnya, melainkan sebuah pabrik yang luas dan terstruktur. Di dalamnya, ratusan mesin jahit listrik berjejer rapi, dengan suara deru yang tak henti menciptakan melodi produktivitas. Lampu-lampu terang benderang menerangi ruangan, dan tumpukan kain berbagai jenis siap diolah menjadi ribuan potong pakaian setiap harinya. Ika, si gadis yang dulu hanya memakai baju lusuh dan dihina karena katrok, kini melangkah di dalam pabriknya sendiri dengan setelan busana kerja yang rapi dan elegan, hasil desainnya sendiri. Ia bukan lagi gadis pemalu yang menunduk. Matanya memancarkan ketegasan dan kebijaksanaan.
Ia berjalan di antara deretan pekerja yang sibuk. Ada ratusan karyawan yang kini menggantungkan hidup pada usaha Ika. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tak punya penghasilan, atau anak-anak muda yang baru lulus sekolah namun kesulitan mencari pekerjaan. Ika memastikan mereka mendapatkan upah yang layak, fasilitas kesehatan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Terkadang, ia melihat salah satu pekerjanya tertawa lepas saat beristirahat, atau seorang ibu muda menggendong bayinya yang datang untuk disusui. Pemandangan itu selalu menghangatkan hatinya. Ia tahu, ia telah berhasil memberikan lebih dari sekadar pekerjaan. Ia telah memberikan harapan, martabat, dan kesempatan. Produk-produk busana Ika kini tidak hanya didistribusikan di pasar lokal, tetapi juga merambah ke kota-kota besar, bahkan ada beberapa pesanan dari luar pulau. Desain-desainnya yang sederhana, nyaman, dan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau menjadi daya tarik utama. Ika tidak hanya menciptakan pakaian, ia menciptakan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan cahaya keemasan menyinari pabriknya, Ika berdiri di depan jendela besar kantornya. Ia melihat lalu lalang truk pengangkut kain dan pakaian jadi, suara tawa para pekerja yang berpamitan setelah jam kerja usai, dan hiruk-pikuk kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Ia teringat kembali pada hari-hari di kampus, bisikan sinis, tatapan merendahkan, dan surat tunggakan yang merenggut mimpinya. Namun, semua itu kini terasa jauh. Dari sehelai benang, sebuah jarum, dan mesin jahit tua peninggalan almarhum ibunya, Ika telah membangun sebuah kerajaan. Ia adalah bukti nyata bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang, bahwa cemoohan bisa menjadi bahan bakar, dan bahwa ketekunan serta keberanian dapat mengubah nasib. Ia adalah Ika, sang pemilik pabrik, seorang gadis yang pernah dicampakan, namun kini berdiri teguh sebagai inspirasi bagi banyak orang, menuliskan kisah suksesnya sendiri, bukan dengan pena, melainkan dengan benang dan mesin jahit. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.